Ya, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul bagaimana iman bertumbuh. Ya, bagaimana iman bertumbuh. Kalau pada hari Minggu kemarin saya sampaikan bagaimana iman bertumbuh, yaitu ketika kita tertanam di dalam komunitas sel. Dan hari ini ada sesuatu yang lain yang kita juga ingin belajar bersama, bagaimana kita atau iman kita bisa terus bertumbuh. Saya ingin terlebih dahulu membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Oke, bisa ditayangkan. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Tentunya ada yang melatar belakangi tulisan ini. Ya. Bagaimana Paulus sedang memberikan dorongan semangat kepada Timotius. Ya. Kalau kita membaca pada ayat yang pertama sampai yang ke-9, di sana diceritakan atau disampaikan, kita baca ayat 1 saja dari 2 Timotius 3 ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan pada ayat kedua dijelaskan apa saja yang terjadi pada masa yang sukar tersebut. Tentunya masa yang sukar ini berbicara tentang keadaan menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Masa di mana masa yang sangat sukar, masa yang sangat berat, masa di mana anak-anak Tuhan akan menghadapi
aniaya. Dan itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Tadi kita sudah membacanya. Bagaimana beberapa kondisi yang harus dihadapi oleh Timotius, dan Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Akhir zaman ini tentunya perlu kita sikapi dengan baik. Generasi kita saat ini generasi yang dipercaya oleh Tuhan untuk kita bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, kemarin saya sudah sampaikan, Lukas 18 ayat 8, ketika Anak Manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Artinya ada satu keadaan yang bisa saja terjadi terhadap kita. Ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah tidak ada lagi iman kepada Dia. Dan tentunya kita terus berdoa agar ketika Tuhan Yesus datang, kita tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ketiga sampai ke-13, Paulus mengingatkan Timotius sebagai anak rohaninya dengan apa? Mengingatkan bagaimana Rasul Paulus memiliki gaya hidup menyikapi kondisi-kondisi yang sukar. Dan Timotius juga melihat bagaimana cara Paulus menghadapinya. Tentunya sebagai anak rohani, dia begitu dekat dengan Paulus. Jadi dia tahu persis bagaimana Rasul Paulus menghadapi kondisi yang berat. Kondisi yang penuh dengan kesukaran. Kondisi yang penuh dengan kesulitan. Bahkan dia pun ikut merasakan penganiayaan yang diterima oleh Rasul Paulus, dia pun merasakan. Bagaimana Timotius bisa mengikuti ajaran yang disampaikan Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa tahu pendirian daripada Rasul Paulus. Tadi dikatakan ya pada ayat-ayat 10 sampai 13. Bagaimana dia tahu iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kesabarannya menghadapi kondisi yang berat. Kasihnya yang ditunjukkan Rasul Paulus. Bagaimana ketika menghadapi kondisi itu kasihnya tidak pudar. Tentunya kasih kepada Tuhan. Dan ketekunannya di dalam melakukan tugas pekabaran Injil. Timotius bisa merasakan bagaimana penderitaan yang dialami Rasul Paulus dan dia juga alami. Dan dia pun merasakan bagaimana Allah yang mereka sembah telah menyelamatkan mereka dari segala penderitaan yang mereka alami. Oleh karenanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati ketika engkau akan menghadapinya lagi dan lagi. Apalagi ketika dia harus memberitakan Injil. Karena ada banyak orang yang tidak suka. Dan mau tidak mau
Timotius akan diperhadapkan dengan orang-orang yang siap untuk membunuhnya. Supaya apa? Supaya mulutnya terdiam untuk memberitakan Injil. Memang setiap orang dikatakan yang mau beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Tidak terkecuali kita. Kita pun sudah mendengar di beberapa daerah, saudara-saudara kita mengalaminya. Kita bersyukur kalau kita di tempat ini masih diberi keleluasaan, kebebasan untuk beribadah. Tapi sekiranya Allah izinkan itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Anggaplah aniaya itu suatu kebahagiaan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga berkata di dalam Matius 5 ayat 10. Bisa ditayangkan Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Siap tidak siap, pada saatnya kita akan menghadapi itu. Mungkin aniaya yang kita hadapi berbeda dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Pengalaman kita saja selama 20 tahun ke belakang. Bagaimana kita begitu sukarnya memperoleh izin pendirian tempat ibadah. Itu pun adalah masa sukar yang sudah pernah kita alami. Tetapi kita bersyukur, kita tidak berhenti ketika menghadapi masa yang sulit itu. Dan inilah yang Paulus juga inginkan kepada Timotius ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Jadikanlah itu sebagai pemacu untuk dia boleh semakin bertumbuh. Jadi inilah nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Manakala menghadapi kondisi yang sukar, aniaya yang berat, jadikanlah itu sesuatu yang akan memacu dia untuk lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Penyikapan kita terhadap masa-masa yang sukar berbeda. Saya pernah menyaksikan motivator. Dia berbicara, dia katakan, saat ini kita kenal Gen Z atau Gen milenial. Generasi Z, generasi milenial. Tapi ada juga yang menamakan generasi strawberry. Ada saudara yang pernah dengar? Nah, yang menjadi sorotan daripada motivator ini adalah generasi strawberry. Strawberry itu indah, cantik ya. Kalau kita lihat strawberry itu indah, cantik, merah gitu. Tetapi
ketika dipencet sedikit saja, apa yang terjadi? Hancur. Inilah generasi stroberi. Begitu rapuh. Kelihatannya aja, wah, hebat-hebat. Tetapi ketika menghadapi persoalan, kiwir kata. Ya. Jadi tidak heran, saya pernah dengar Ibu Ros ketika beliau masih bekerja, dia pernah sempat katakan, aduh sekarang ini susah cari marketing. 1-2 bulan mundur. 1-2 bulan mundur. Kenapa? Enggak tahan. Memang jadi marketing itu satu pekerjaan yang tidak mudah. Butuh mental yang kuat. Ada pepatah, muka tembok. Mental baja. Lah kalau mentalnya tempe, baru ditolak, udah. Pulang ke kantor, udah Bu, saya pamit ya. Enggak kuat menghadapi penolakan demi penolakan. Ya kalau marketing kan menawarkan produk, menawarkan satu program. Dan tidak semua orang menerima itu. Ditolak. Dan inilah yang terjadi pada generasi stroberi katanya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Munculnya generasi stroberi ini. Ya para orang tua katanya. Para orang tua yang sudah membentuk generasi ini menjadi generasi stroberi, generasi yang tidak memiliki mental baja. Dia katakan, orang tua yang dulu mereka membangun karirnya dengan dari bawah, dimarahin oleh atasan, tetap maju. Dimarahin, kamu ini nggak bisa kerja kah? Tetap maju, besoknya datang lebih pagi, bekerja lebih giat lagi. Itu generasi yang dulu katanya. Tetapi generasi sekarang katanya jangankan dimarahin. Ditegur sedikit saja langsung, Pak maaf ya saya mundur. Kenapa terjadi atau terbentuk generasi stroberi ini? Karena para orang tua tidak lagi mendidik anak-anaknya sebagaimana dia alami. Karena orang tua yang saat ini sudah mapan, sudah sejahtera, dibeliin anak-anak kemudahan, fasilitas, segala fasilitas diberikan. Segala kemudahan diberikan. Orang tua tidak tega melihat anaknya susah. Akhirnya terbentuklah generasi stroberi itu katanya. Nah, terpulang kepada kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan bukanlah orang tua seperti yang tadi saya ceritakan. Tuhan kita Allah yang konsisten. Dengan caranya mendidik gerejanya. Dia tidak berlama-lama gerejanya dalam kondisi pada zona nyaman. Ada ujian yang Tuhan berikan.
kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan. Ujian demi ujian diberikan. Dan itu secara konsisten terjadi dari gereja mula-mula sampai saat ini. Bagaimana gereja menghadapi ujian demi ujian. Dan kita boleh lihat gereja yang hidup dengan lutut. Gereja yang hidup dekat dengan Tuhan. Gereja yang mau bayar harga. Di sanalah bertumbuh gereja-gereja yang besar. Saya pernah mendengar bagaimana Korea bisa bertumbuh gereja-gereja besar. Ternyata di sana ada banyak orang-orang percaya yang berani bayar harga. Kita mendengar bagaimana di China. Walaupun ada banyak gereja di bawah tanah, tetapi mereka terus bertumbuh. Kenapa? Ada orang-orang yang berani bayar harga. Jadi mereka menyikapi segala penderitaan, segala aniaya, segala masa yang sukar itu berbeda. Bukan seperti generasi stroberi yang tadi saya ceritakan. Justru dengan adanya tantangan itu mereka semakin dikuatkan. Dan inilah yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Kalau sekiranya engkau menghadapi masa yang sukar itu, ingat, bukankah engkau pernah ikut dengan aku? Bagaimana kamu melihat aku pun mengalami hal yang sama. Dianiaya, hampir terbunuh. Tetapi kita lihat, kata Paulus, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kondisi terburuk. Dan inilah yang menguatkan Timotius. Sehingga dia mampu menghadapi masa-masa yang sukar. Saya teringat dengan bagaimana para prajurit. Ya. Mereka berlomba, ya tentunya satu dengan yang lain, untuk mereka bisa naik tingkat, naik pangkat. Dengan cara apa? Mereka harus mengikuti pelatihan. Saya teringat mantan panglima, ya mantan panglima, siapa Nurmantio kalau nggak salah ya. Nurmantio ditayangkan di televisi. Dia bukan dari Kesatuan Baret Merah, dan dia ingin sekali mendapatkan baret merah. Kalau nggak salah dia dari Kesatuan Baret Hijau. Walaupun dia sudah menjadi panglima, dia tekadkan untuk mendapatkan baret merah itu mengikuti ujian. Dan dia jalani itu. Seperti prajurit walaupun dia panglima. Dia ikuti itu. Setiap tahapan ujian fisik. Ya walaupun usianya tidak muda lagi, tetapi dia tekadkan. Dan lulus. Ya saya tidak tahu ya lulus dalam tanda petik. Ya apakah lulus dengan kemudahan, saya juga nggak tahu. Tetapi saya ingin lihat di sini adalah bagaimana tekad dia. Walaupun dia sebagai seorang panglima demi untuk mendapatkan baret merah. Dia mau untuk bersama-sama prajurit yang lain mengikuti ujian secara fisik. Artinya di sini saya melihat tekad yang luar biasa, begitu kuat dari seorang Nurmantio.
Dan tentunya inilah juga yang harus dimiliki oleh kita orang-orang percaya. Bagaimana ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, ya. Masa yang sukar bukan saja ketika kita menghadapi kesulitan hidup mencari uang. Ya. Tetapi masa yang sukar ketika kita mempertahankan iman percaya kita. Apakah kita memiliki kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan? Ini yang harus kita bangun. Supaya apa? Kita tidak kehilangan iman ketika Dia datang. Jadi poin pertama yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, jadikanlah aniaya, jadikanlah masa yang sukar itu menjadi batu lompatan untuk dia semakin bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, malah membuat kita semakin undur dari Tuhan. Tetapi harus jadikan itu batu lompatan untuk kita melompat lebih jauh lagi. Dengan cara apa? Tentunya melekat kepada Tuhan. Hal yang kedua, pada ayat ke-14 sampai 17, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius bagaimana dia bisa konsisten bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu mengingatkan Timotius akan kuasa dan kebenaran kitab suci yang meliputi segalanya. Artinya betul-betul Timotius harus diliputi oleh kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menjadi segala-galanya bagi Timotius menghadapi hari-hari ke depan. Timotius diingatkan agar selalu tetap berpegang pada kebenaran yang diterima dan diyakininya sejak kecil, yang dapat memberi hikmat dan menuntunnya pada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Kita tahu Timotius mempunyai ibu yang adalah orang percaya dan punya nenek juga adalah orang percaya. Jadi sejak kecil Timotius ini sudah diajar oleh ibunya, oleh neneknya dengan firman Tuhan. Dan itulah yang membuat imannya bertumbuh. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan dan mengerti bagaimana jalan keselamatan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Paulus dan diangkat anak oleh Rasul Paulus. Bersama Paulus, Timotius terus bertumbuh. Dan Rasul Paulus banyak mempercayakan banyak hal kepada Timotius. Kenapa? Karena Timotius terus bertumbuh. Sebagai orang-orang percaya saat ini, selain kita harus siap menghadapi masa yang sukar, kita juga terus memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur saudara yang sejak kecil sudah diajar firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang mungkin baru setelah dewasa mengenal Tuhan,
saudara harus lari lebih kencang lagi. Ya. Supaya lebih bisa mengejar ketertinggalan. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Tentunya setiap kita punya cara masing-masing. Bagaimana kita belajar akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Ada banyak cara. Ya, saya tidak bisa patok dengan satu cara. Karena setiap kita memiliki kemampuan masing-masing yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita boleh belajar. Tuhan memberikan kepada kita hikmat masing-masing untuk kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Yang penting adalah kita tetap terus berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus. Tadi dikatakan karena dialah yang akan memimpin setiap kita orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Bersungguh-sungguhlah kita belajar akan firman Tuhan. Ini juga pernah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, kalau engkau mendengarkan firman-Ku dengan baik, dengan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, kata Tuhan. Oh, luar biasa. Pastinya kita merindukan menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Anak-anak kesayangan Tuhan. Ya kalau kita sayang anak, apa sih yang gak akan kita berikan kepada anak kita? Pastinya kita akan berikan selama kita mampu untuk memberikannya. Itulah Tuhan kita. Ketika kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi harta, dikatakan harta kesayangan-Ku, kata Tuhan. Luar biasa. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, pastinya ada jaminan dari Allah kita. Untuk siapa? Untuk setiap kita, orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Mari. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan yang juga nasihat yang sama juga diberikan kepada kita. Generasi akhir zaman, bukan generasi strawberry ya. Ya, yang kelihatannya waduh bagus-bagus, cakep-cakep. Tapi ketika menghadapi masalah langsung kiwir-kiwir gitu. Tetapi kita mau menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan. Bersyukur ya. Saya boleh merasakan bagaimana di gereja ini kita masih terus diberi kesempatan dalam pimpinan Bapak Gembala kita yang selalu mendorong hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk apa? Berdoa. Ketika ada masalah, berdoa. Berapa tahun kita berdoa untuk berdirinya gedung ini? Berapa tahun kita berdoa untuk mendapatkan izin dari gedung ini? Doa dan doa.
itulah yang terus didorong. Dan pada kesempatan ini juga, mari kita sama-sama membangun diri kita masing-masing. Berdoalah. Berdoalah. Kemarin juga saya dengar satu khotbah. Berdoa itu adalah bekerja di alam roh. Ya. Ketika kita berdoa, kita sedang bekerja di alam roh. Dan dampak dari bekerja di alam roh jauh melampaui bekerja dengan tubuh jasmani. Jadi kalau kita bekerja secara tubuh jasmani, umpama 1 jam berapa, 10 jam berapa, itulah upah duniawi. Tetapi ketika kita bekerja di dalam roh, lompatannya itu menjadi luar biasa. Dan itu tidak terlihat tetapi nyata. Berdoa adalah bekerja di dalam roh. Bagaimana kita bekerja di dalam roh, menggandeng Roh Kudus untuk membawa kita kepada dimensi roh. Puji Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi masa yang sukar ataupun kesulitan seberat apapun, kita tetap terus pantang menyerah. Semakin melekat kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk kita terus bertumbuh. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan pasti sanggup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. WL dan Singer bisa maju. Kita mau angkat pujian, Tuhan pasti sanggup.